Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang lingkaran. Apa itu lingkaran, bagian-bagian lingkaran, rumus lingkaran, serta contoh soal dari lingkaran. Nonton terus video ini ya, supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi kita masuk pada lingkaran. Sebelum kita masuk pada bagian-bagian lingkaran atau lingkaran dengan detailnya, kita akan masuk ke pengertian lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terdiri dari semua titik yang terletak pada jarak yang sama dari titik pusat. Setelah mengetahui pengertian lingkaran, kita masuk ke bagian-bagian lingkaran. Bagian-bagian lingkaran ada 8. Nah, kita harus bahas satu persatu agar kita bisa mengetahui bagian-bagian lingkaran dan kita dapat membedakan masing-masing posisi dari bagian-bagian lingkaran berikut ini. Nah, yang pertama ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran ialah titik tertentu yang mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik pada lingkaran, yaitu titik O. Titik O mempunyai jarak yang sama terhadap semua titik yang ada pada lingkaran, kayak titik A, titik B, titik C, dan titik D. Yang kedua, jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Jadi kita tarik garisnya itu dari dari titik pusatnya. Misal OC, OB, OG, OA, dan OD. Ini yang disebut dari jari. Jadi sekali lagi itu adalah jarak dari pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran. Yang ketiga ada diameter. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Jadi bedanya diameter dan jari-jari ini hanyalah sebuah titik atau garis atau jarak dari pusat lingkaran. Sementara diameter ialah ruas garis yang ditarik dan menghubungkan dua titik pada lingkaran, tapi dia melalui yang namanya pusat lingkaran. GF ini contohnya diameter. H dan D juga contoh diameter karena mereka melewati yang namanya pusat lingkaran. Oke, nomor 4, busur. Busur ialah garis lengkung pada lingkaran. Nah, contoh busur di sini ada AD, ada AG, AH, AB, dan lain-lainnya. Busur itu pokoknya adalah garis lengkung pada lingkaran. Oke, garis lengkung pada lingkaran. Nah, yang kelima, tali busur. Tali busur itu berbeda ya, teman-teman, dengan busur. Tali busur ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, ruas garis. Nah, diameter tadi ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, tetapi dia itu melalui sebuah titik pusat lingkaran. Sementara tali busur enggak. Tali busur itu kayak seperti menghubungkan dua titik melalui nggak melalui apa-apa. Jadi dia itu menghubungkan dua titik pada lingkaran dan sebuah ruas garis. Nah, bedanya busur dan tali busur ini apa? Busur tadi kita bilang itu garis lengkung. Nah, bentuknya itu ya seperti busur pada umumnya. Ini filosofi aja, teman-teman. Jadi busur ini kan dia itu sifatnya kan lengkung ya. Nah, ini sementara busur di lingkaran juga itu lengkung. Dia adalah garis lengkung. Sebenarnya tali busur. Tali busur dalam panah atau busur itu begini. Jadi dia emang ini lurus, sebuah ruas garis. Nah, inilah yang dinamakan tali busur dan busur. Yang keenam adalah juring. Juring ialah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah busur lingkaran dan dua jari-jari yang melalui ujung-ujung pada busur lingkaran. Nah, ada BOC. Busurnya yang mana? Busurnya ada busur BC. Dan ada dua jari-jari yang mana? Ada jari-jari OB dan jari-jari OC. Nah, inilah yang dinamakan juring lingkaran. Yang ini ya, teman-teman. Nah, yang ketujuh, tembereng. Tembereng adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busur lingkaran. Nah, tembereng ini bisa kita lihat contohnya di sini. Ini namanya tembereng. Kenapa? Sesuai tadi, tembereng dibatasi oleh sebuah tali busur. Tali busur ada tali busur AC dan sebuah busur. Busur ada juga, nah, busur AC. Inilah yang disebut tembereng. Nah, yang terakhir yaitu nomor 8, apotema. Apotema adalah garis hubung terpendek antara tali busur dan pusat lingkaran. Contohnya di sini kan ada tali busur AC dan di sini pusatnya. Otomatis apotema adalah garis hubung terpendek
dan sinilah garis ungu terpendeknya. Biasanya disimbolkan dengan huruf E. Oke, sekian saya menjelaskan tentang pengertian dan bagian lingkaran. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang diameter, rumus diameter, rumus luas, dan keliling pada lingkaran. Oke? Kita membahas tentang pengertian dan bagian-bagian lingkaran, kita akan masuk ke materi rumus. Nah, untuk pertama kita akan belajar tentang rumus keliling lingkaran. Nah, rumusnya itu sendiri adalah 2 dikali pi dikali R. Nah, ini apa maksudnya? Nilai pi ini berjumlah 22/7. Jika kelipatan suatu bilangan atau diameter atau jari-jari lingkaran tersebut berkelipatan 7. Nah, kalau dia berkelipatan 7. Sementara jika dia bukan berkelipatan 7, dia itu 3,14. Jika dia bukan berkelipatan 7. Hal ini juga berlaku pada rumus luas. Nah, rumus luas itu adalah pi kali R pangkat 2. Oh, sini saya salah ya. Sini pi dikali R pangkat 2. Nah, kita coba mengerjakan suatu soal sederhana saja. Misal, jari-jari lingkaran sama dengan 7 cm. Berapakah luas keliling? Nah, mari kita jawab satu persatu. Yang pertama, luas. Nah, di sini kita tulis jawab. Nah, rumus luas itu apa? Rumus luas pi kali R pangkat 2. Nah, sini ada luas. Pi-nya ini dari informasi soal tersebut kita mendapatkan bahwa nilai jari-jari 7 cm dan nilai pi jika jari-jari atau diameternya berkelipatan 7 itu 20/7. Nah, 7 itu kelipatan 7. Jadi kita tulis 22/7 dikali jari-jari pangkat 2. Jadi kali 7 dikali 7. Nah, lah kok susah? Nah, ini sebenarnya tidak susah teman-teman. Kita bisa untuk menyederhanakan angka-angka yang ada di sini. Kita bisa coret ini dan coret ini jadi 1. 22 dikali 1 dikali 7. Hasilnya 22 dikali 7. Ini, nah, kita kalikan dulu ya teman-teman. Nih, 22 dikali 7. 7 kali 2, 4. Di sini simpan 1. 7 kali 2, 14 tambah 1, 154. Jadi untuk luasnya sama dengan 154 cm. Nah, sedangkan untuk keliling, nah kita sini jawab. Keliling sebenarnya tidak beda jauh ya teman-teman dengan luas, cuma ada di masalah rumusnya doang ya. Nah, untuk rumus keliling itu 2 dikali pi dikali R. 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya apa? 7. Nah, ini simpel ya teman-teman. Nah, kita cuma coret 7-nya jadi 1. 2 dikali 22 kali 1 sama dengan 2 dikali 22 sama dengan 44 cm. Nah, gampang kan teman-teman? Oke. Untuk akhir video ini saya akan menjelaskan satu soal yang lumayan ribet teman-teman. Dan kita di sini akan menggunakan 2 pi tersebut. Jadi masing-masing soal ini mengandung sebuah angka lingkaran. Nah, jadi sini ada keliling, ada di luas, tapi kita pakai pi yang berbeda. Jadi nanti ada 2 soal ya teman-teman. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, saya akan menjelaskan satu soal. Ya, lebih tepatnya kita kerja bersama-sama ya. Nah, di sini ada 2 soal. Masing-masing punya jari-jari yang berbeda. Pada soal nomor 1, jari-jarinya 21 cm. Pada soal nomor 2, jari-jarinya 10 cm. Mari kita bahas satu persatu.
Soal pertama, diketahui jari-jari sama dengan 21 cm. Carilah luas dan kelilingnya. Oke. Nah, karena sudah ada diketahui, nah dan yang diketahui itu jari-jari, otomatis kita langsung cari aja ya. Langsung cari L. Luas sama dengan pi kali R pangkat 2. Ini 21 bisa dibagi 7 enggak? Nah, bisa ya. Jadi kalau gitu kita langsung aja pakai 22/7 karena dia itu kan kelipatan 7 ya. Nah, dikali 21 kali 21. Nah, kita sederhanakan makanya. Ini kita sederhanakan, coret, kita coret di sini. Nah, di sini. 22, jadi hasilnya tuh 22 kali 3 kali 21. Kita cari 22 dikali 21 dulu ya. 1 kali 2 2 kali 2 4 4. Oke. Kita tambah sini 2, sini 6, sini 4. Totalnya 462 dikali 3 ya. Jadi 462 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2 6, 3 dikali 6 8, sini simpan 1, 3 kali 4 12 tambah 1 13. Jadi total adalah 1386. Oke. Jawaban akhirnya 1386 cm pangkat 2. Nah, kita hapus dulu ya ini perkaliannya. Nah, dan kita disuruh juga mencari keliling. Oke, kalau gitu langsung aja ya. 2 dikali pi dikali R sama dengan 2 dikali 22/7, karena sini 22/7 ya, dikali 21. Langsung aja kita sederhanakan jadi 3. 2 dikali 22 dikali 3. 2 kali 22 44 dikali 3 sama dengan, nah kita coba kali lagi manual ya. Kali 3 2 simpan 1, 3 kali 4 12 132. Totalnya adalah 132 cm. Nah, ini untuk soal pertama. Nah, untuk soal kedua kita coba lagi ya teman-teman. Kita coba hapus dulu ini perkaliannya. Di sini disuruh mencari luas. Nah, ini luas. Luasnya ya seperti ya sebelumnya ya. Kalau kedua. Nah, karena di sini 10 bisa nggak dibagi 7? Nggak bisa ya. Jadi otomatis kita di sini pakai 3,14 dikali jadi pangkat 2 10 kali 10. Nah, ini langsung aja kita kali, jadi 3,14 dikali 100. 3,14 dikali 100 udah jelas ya hasilnya 314 karena ini perkalian 100 pangkat 2. Nah, untuk keliling, mari kita coba cari kelilingnya ya. Keliling 2 kali pi kali R sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 10. 2 kali 3,14 6,28 dikali 10. Jawabannya, karena ini perkalian 10 otomatis angka ini berpindah ya. Jadi di sini 62,8 cm. Nah, gampang kan teman-teman? Jadi jangan pusing bila suatu soal lingkarannya itu dia tidak menggunakan angka kelipatan 7. Karena gampang kok. Kita menggunakan pi 3,14. Oke, sekian dari pertemuan kita kali ini. Semoga yang saya sampaikan kepada teman-teman ataupun guru sekalian dapat dipahami bersama, dan semoga pertemuan kita kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time ya.